Halo, tes teman-teman, suara saya sudah jelas? Jelas, oke, terima kasih. Yuk, lanjut. Materinya sedikit kok, ngobrolnya mungkin nanti lama. Ya. Kalau ada yang ditanyakan ya, kalau materinya sedikit kita bahas cuman antara dividen dan IPO ya. Oke, teman-teman, ya kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Nah, kita pada malam hari ini ya di acara brainstorming. Sudah jelas, Bully? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Oke, baik. Nah, brainstorming ya dengan tema Goes to Line Starts, teman-teman. Nah, brainstorming ini sebenarnya baru 2 kali ini ya saya berikan. Jadi brainstorming ini setiap kali kita adakan itu kita bahas materi yang perlu dibahas dan dengan slide yang berbeda tentunya, teman-teman. Jadi beda dengan hanya business preview yang ya materinya itu saja, teman-teman. Tapi brainstorming ini ya membuat kita berpikir dan menganalisa apa sih ya berita yang kita sampaikan dan mencoba untuk memahaminya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya teman-teman, kita harus mengenal ya badan perusahaan kita keseluruhannya. Makanya kemarin di grup juga ada yang tanya, Pak, itu kita di perusahaan mana nih, ya kan? Banyak sekali ini, gitu kan? Nah, kita ya semua ini, kita punya semua ini, teman-teman. Ini nanti nggak cuma beberapa ini nanti bisa ratusan perusahaan nih. Dan itu semuanya punya kita. Ya, di sini ada perusahaan produksi, perusahaan distribusi, pendukung proyek. Nah, di sini perusahaan produksi, yaitu yang pertama yaitu Global Transport Investment Incorporation. Ya, ini adalah yang merupakan wadah, ya, dan bahkan kepemilikannya Mr. Yunitski saja ini ditransfer ke sini, teman-teman, kepemilikan. Jadi ceritanya nih, karena Mr. Yunitski ini penemu, maka dia memiliki 100% utuh sebelumnya, teman-teman. 100% utuh yang namanya teknologi Sky Transport ini. Karena dia yang nemuin, dia yang nyiptain, ya, dia bahkan yang ikut meliti. Cuman karena untuk memproduksi dan mendapatkan sertifikat ya izin penjualan proyek ini itu membutuhkan biaya yang besar sekali, ya. Mr. Yunitski belum mampu ya untuk menghandle itu semuanya, ya. Makanya dia mentransfer semua kekayaannya ke GTI ini, Global Transport Investment Incorporation. Nah, itulah mengapa sama GTI ini itu dibagi-bagi kepemilikannya. Mr. Yunski dapat sekian persen, sekitar 30% kalau nggak salah ya.
Kemudian sisanya dibagi dua, yaitu ERSSH1, 2, 3 limited. Nah, kita masuknya di ini, ERSSH ini. Jadi sebenarnya kepemilikannya Mr. Yunitski sama kita itu sama. Jadi apapun itu tentang Yuskai Transport yang diciptakan oleh Mr. Yunitski, yaitu ya punya kita juga, gitu. Karena sama, cuman bagiannya yang berbeda. Paham ya di sini ya teman-teman? Nah, kemudian ada lagi perusahaan itu yang namanya Yunitski String Technologies Incorporation. Nah, ini khusus untuk menangani proyek-proyeknya teman-teman. Ya, ini khusus untuk menangani proyek-proyeknya, teknologi-teknologinya. Jadi yang bagian milih bahan baku, bagian rekrut engineering, insinyur-insinyur belahan Eropa, ya kan? Bagian menemukan teknologinya, bagian produksi lah ibaratnya, itu semuanya itu tentang teknis semuanya, itu di UST Incorporation ini. Ya, teman-teman. Ya, ini perusahaan produksi. Nah, jadi kita itu nggak perlu investasi di banyak perusahaan. Cukup satu ini udah semuanya nanti kita dapat semua. Kita punya semuanya. Ini kerajaan bisnis. Makanya disebut Unity Corporation. Yang namanya corporation itu terdiri dari banyak perusahaan. Dan kabar baiknya kita punya semua. Bayangin. Ya. Kemudian sekarang ini baru-baru ini ya, ini baru dibentuk ini teman-teman. Membuktikan bahwa kita itu sudah masuk komersial. Nah, ini perusahaan distribusi. Ini baru dibentuk. E-Sky itu di India. U-Sky di sana nggak ada, teman-teman. Adanya India. Di India ini adanya E-Sky. Ya sama, perusahaannya masuknya di sini. U-Sky Tex Amerika. PT Unitsky Nusantara Technologies Indonesia. Kemudian Discovery DMCC Timur Tengah Asia Global. Nah, PT Unitsky Nusantara Tex Indonesia ini ya, di Indonesia ini masih di bawah naungannya Discovery DMCC. Teman-teman. Untuk melihat Discovery DMCC, teman-teman bisa kunjungi laman web discovery.com. Di situ lengkap sekali. Ya, ketuanya juga Mr. Yunitsky. Ini khusus pemasaran, teman-teman. Proyek-proyek komersial. Ya. Jadi bagian yang memasarkan, melobi pemerintah, melobi swasta, melobi berbagai pihak, agar mengambil proyek transportasi kita. Gitu. Kita itu jualan transportasi, teman-teman. Jualan proyek. Ibaratnya kalau teman-teman saat sekarang ini udah mengenal kereta cepat, gitu kan. LRT, ya kita itu jualan kereta cepat. Kita itu jualan LRT. Cuman kita itu jualan used by transport. Yang memiliki 50% market transportasi skala global. Ya itulah produk kita. Ya. Jadi jangan salah paham, kita bukan perusahaan keuangan yang selamanya selalu ada, enggak. Ketika proyek ini selesai, ya udah selesai. Gitu. Nah, secara otomatis ketika ini berdiri nih teman-teman, Iskai, Tex, PT Yudhistira Nusantara, mereka bergerak nggak? Kalau kita berpikir, jelas ini pemasaran, mereka diciptakan memang untuk bergerak, untuk melobi, menggait kerjasama dengan berbagai pihak. Sehingga akan menciptakan yang namanya apa teman-teman? Pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, kalau skalanya infrastruktur, pasti kalau investor-investornya itu besar. Kalau pemerintah, pasti pemerintah dalam posisi tertinggi. Jadi tingkat pertanggungjawabannya semakin tinggi ketika perusahaan itu masuk ke bagian distribusi ini, teman-teman. Tingkat pertanggungjawabannya nggak cuma lagi dalam sisi finansial, tapi dalam sisi nyawa seseorang. Nggak cuma seseorang, nyawa ratusan bahkan ribuan orang. Karena kita transportasi. Ya, itu pemangku kepentingannya
tinggi. Kalau pemangku kepentingannya tinggi, ya secara otomatis tingkat pertanggungjawabannya tinggi. Kalau tingkat pertanggungjawabannya tinggi, secara otomatis perusahaan juga semakin serius untuk mengembangkan proyek-proyeknya di berbagai negara dalam keadaan yang benar-benar aman, baik, dan kondisi yang maksimal, teman-teman. Ya. Artinya apa? Artinya semakin ke sini semakin aman, bukan semakin bubar. Gitu. Nggak repot gitu. Ini kalau nggak dipahami, teman-teman, bahasa ini sederhana. Tapi kalau ada orang yang nggak mau paham dan nggak mau tahu intinya profit doang, ya ya dia ujung-ujungnya ya kabur sendiri, hilang sendiri asetnya. Mengapa? Ya dia hilangkan sendiri gitu loh. Akunnya nggak tahu hilang lah, apalah gitu loh. Mengapa? Karena itu nggak cuman apa itu berlaku di sini, itu udah kodratnya, itu udah hukum alam. Ketika kamu tidak mengakui sesuatu yang sebenarnya itu milikmu dan bahkan tidak mensyukurinya, maka sesuatu yang kamu miliki itu akan hilang. Nggak peduli pasangan lah, anak lah, keluarga lah, orang-orang terdekat lah. Ketika teman-teman tidak mempedulikan mereka, ya mereka yang hilang, gitu. Mereka akan kabur karena nggak kita syukuri, gitu. Gitu. Apalagi misalnya kalau kita misalnya cuma motor lah, ini motor butuh lah, nggak pernah kita rawat, nggak pernah kita pakai, nggak pernah. Ujung-ujungnya jadi rongsokan kan, kita pakai udah rusak, itulah. Jadi sesuatu yang kita miliki itu kalau kita itu udah nggak apa itu mensyukurinya, nggak mau tahu akan hal tersebut, ya dia akan hilang. Itu kodratnya, itu sudah kodrat alam. Nggak cuma di Yuskay Transport ini, di mana-mana itu udah rumus kehidupan, teman-teman. Ya, makanya ya di sini ini sebenarnya sinyal ini. Kalau kita ngerti ini benar-benar sinyal, sinyal telak. Ini nggak cuman kapasitas RT RW, teman-teman, nggak cuman kapasitas satu kota dua kota, negara. Ya, India kita punya perusahaan pemasaran sendiri. Amerika bahkan ini baru-baru ini Skytex kemarin ada apa itu namanya wawancaranya Mr. Yuniski bersama direktur pemasarannya di Amerika. Kita punya perusahaan. Dan bahkan di Indonesia ini sendiri kita sudah punya PT Yuniski Nusantara Technologies. Ya. Begini ini dulu juga kemarin-kemarin tuh masih ada juga yang mungkin ini perusahaannya di Indonesia sudah dibekukan, Pak. Kamu itu perasaan di grup nggak pernah baca atau buta atau bagaimana gitu kan? Lah memang dulu namanya PT SWTex Indonesia itu memang dibekukan karena ada trouble yang membuka ya, perusahaan pusat induk daripada merugikan, ya udah ini bukukan aja dulu. Mr. Yuniski kan tegas sekali, ya. Mr. Yuniski tegas sekali karena ini memang kehidupannya Mr. Yuniski ini. Beliau meneliti ini aja 40 tahun, teman-teman. Ya. Nah, PT SWTex Indonesia itu dibekukan. Saat sekarang ini diganti namanya PT Yuniski Nusantara Technologies. Ya, berubah namanya dan juga berubah direkturnya. Tapi memang ada kelebihan di sini, teman-teman. Dulu PT SBTex Indonesia ya itu langsung menjurus ke perusahaan. Jadi zaman dulu belum ada yang namanya discovery ini, teman-teman, yang benar-benar menghandle pemasaran. Tapi di sini saat sekarang ini PT Yuniski Nusantara Tex ini langsung di bawah naungannya Discovery DMCC. Jadi powernya itu lebih tinggi, teman-teman. Powernya, jadi sokongannya langsung dari pusat itu langsung apa itu namanya dibuktikan langsung. Jadi mitra kita dari Dubai itu ikut juga membantu apa itu namanya PT Yuniski Nusantara Tex ini untuk handle proyek yang ada di Indonesia, teman-teman. Makanya hasilnya maksimal, lebih maksimal. Ya. Berdasarkan info dari Mr. Yuniski, dari Pak Edwin Soru, tadi mau apa itu namanya mulai dia kirim bagan itu, tapi nggak boleh di nggak boleh di sharekan
yang jelas intinya kasih aja Pak Jul bocorannya dikit-dikit gitu, tapi jangan detail gitu kan. Ini soalnya masalah duit banyak ini. Ya, itu ada 4 ya, ada 4 proyek yang benar-benar udah statusnya itu di atas positif lah, positif plus kan. Ya, dan bahkan sudah apa itu namanya on fire di Indonesia gitu. Nah, itu nanti akan menjadi momentum, akan semakin bertambah-tambah proyek-proyek baru di Indonesia, teman-teman. Ya. Bayangkan, untuk ngomong seperti ini, itu kerja kerasnya minta ampun di belakangnya itu, teman-teman ya. PT Uniski Nusantara ini, Pak Sami Sori kemarin, kerja kerasnya minta ampun, mati-matian. Itu masih satu ya, PT Uniski Nusantara. Belum kapasitas perusahaan produksi ini. Ini perusahaan ini memakan apa ya, pekerjaan yang sangat berat. Kalau saya sendiri ngebayangin benar-benar, saya dari awal memang komitmen sampai sekarang ini memang kalau ada info saya pelajari, saya coba pahami. Kalau nggak ngerti maksudnya apa, saya baca lagi berulang-ulang sampai saya ngerti. Semakin saya pahami perusahaan ini perusahaan gila sekali. Kalau saya masuk dalam strukturnya ini, mungkin saya nggak kuat nih, keras sekali ini pekerjaannya, teman. Ya, infrastruktur keras sekali. Dan kita sudah sampai di sekarang ini itu luar biasa. Itu sebuah memang kerja keras tidak mengkhianati, teman. Ya. Kemudian pendukung proyek itu yang ikut merealisasikan pembangunan proyek pilot yang ada di Belarus dan Sharjah, yaitu Skyward Community, komunitas dunia langit global. Nah, di Indonesia sudah memiliki izin dan legalitas, yaitu di bawah naungan Yayasan Kereta Yuskay Nusantara. Ya, nih. Kita lanjut. Nah, tanda daftar GTI dan ERSH di FSC BVI. FSC BVI itu ya Financial Service Commission British Virgin Islands. Itu ibaratnya otoritas jasa keuangannya skala global, teman-teman. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang akan listing market itu pasti masuk di FSC ini. Kalau belum masuk ya dia masih tanda tanya, teman-teman. Ya. Karena kita udah persiapan mau masuk, kita udah masuk di FSC BPI. Baik GTI-nya dan ERSS-nya. Ini sertifikatnya, teman-teman bisa langsung kunjungi untuk mengeceknya. Kunjungi websitenya FSC BVI, ini bvifsc.vg. Nanti klik menu, bagian klik sertifikat. Kemudian ini ID sertifikat kita ya. A1D B43C6F8. Nanti klik submit. Nah, nanti akan muncul punya kita. Eurasian Rail Skyway System Holding Limited. Ya, terdaftar. Nih sertifikatnya nanti bisa di-download di bawahnya masuknya. Nah, kalau GTI ya 66D3F76933 klik submit. Nanti akan muncul. Ya. Ini website resminya FSC BWI. Teman-teman. Ini bukti telak bahwa kita udah masuk antrian untuk listing market. Ya. Itulah pentingnya pengetahuan. Kalau kita ibaratnya punya pengetahuannya, kita punya dasarnya. Apa sih dasarnya kok kita pede banget bakalan listing market? Kalau kita nggak punya dasar dan nggak mau tahu, apalagi sombong duluan, ya kan? Sok pinter, padahal ini juga perusahaan baru juga, teman-teman. Ya ketutup matanya, ketutup hatinya, ya teman-teman. Jadi pembelajaran seperti ini sangat penting, teman-teman, untuk mengetahui bahwa elemen-elemen atau tingkatan-tingkatan yang sudah dilalui oleh perusahaan itu sangat memuaskan. Gitu. Nah, ini tentang tanda daftar GTI dan RSS.
Nah, sekarang kita harus pahami nih, stake 1 hingga 15 ini stake tahapan pembangunan. Ya, tahapan pembangunan ini dari awal, dari semenjak stake 1 dulu sampai sekarang, tidak ada yang namanya perusahaan me, mengumumkan nanti stake 15 tutupnya waktunya kapan dengan tepat. Jadi nggak ada sebenarnya kata mundur-mundur, nggak ada. Karena sebelumnya itu perusahaan memang nggak mengumumkan waktu. Kecuali gini, kalau perusahaan nanti tutup stake tahun 2022, ternyata sekarang 2024 belum. Itu namanya mundur, teman-teman. Karena apa? Perusahaan sendiri yang mengumumkan, kan? Loh Pak, kemarin katanya tutup sudah 2021, itu perusahaan apa sponsor atau mitra? Mitra, Pak. Ya, kalau mitra ya berarti estimasi, prediksi saja. Kalau prediksi bisa salah. Ya, prediksi saja. Kalau prediksi bisa salah, kan? Bukan resmi, memang benar-benar resmi dari perusahaan. Ya. Tapi setahu saya nih, selama ini, perusahaan ini nggak pernah sama sekali nanti jadwalnya stake 15 tutup gimana. Kenapa, teman-teman? Kenapa? Karena acuannya stake 1 sampai 15 ini adalah sebuah proses yang terjadi di intern perusahaan sendiri dan ekstern. Kalau intern bolehlah perusahaan bisa kontrol. Kalau ekstern itu apa, Pak? Kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik, dan bahkan kondisi alam. Kayak kemarin adanya COVID-19. Nah, itu di stop semuanya. Bahan baku dari luar, perusahaan impor ya. Untuk baja itu impor dari luar. Nah, itu kalau di stop bagaimana? Kan otomatis kan berpengaruh juga. Dari sisi ekonomi, harga juga, ya kan? Nah, itu sangat mempengaruhi. Kalau perusahaan sebelumnya itu nanti stake 15 tutup segini ya. Makanya perusahaan ini setengah dewa Pak, memastikan sesuatu yang belum terjadi. Kalau istilahnya Jawanya bisi kerso ya. Jadi nggak boleh kita bisi kerso itu. Ya ibaratnya sesuatu yang belum terjadi itu yang tahu ya hanyalah Tuhan ya, yang tahu hanyalah Allah. Kita hanya sebagai manusia hanya memprediksi saja. Ya. Nah, ini kita harus tahu nih, stake 1 sampai 14 ini poin utamanya adalah untuk melakukan uji coba. Setelah diuji coba kecil-kecilan baru diproduksi. Setelah diproduksi, barangnya ada baru diurus sertifikasinya. Nah, kalau produksi saja sertifikasinya ini nggak ada ya percuma, nggak bisa dijual. Ya. Sertifikasinya ini adalah izin jual, teman-teman. Dan sertifikasinya ini kalau transportasi nggak cuma 1 2, banyak sekali dari sisi keamanan, ya, dalam sisi efisiensinya, dalam sisi apa, ISO, macam-macam itu sertifikasinya, teman-teman. Dan kita udah menyabet berbagai macam sertifikasi, kelasnya internasional. Ya, seperti itu, teman-teman. Dan ini yang ngurusin bagian sertifikasi ini juga badan yang apa itu memiliki kredibilitas juga secara internasional. Ya. TUV SB itu namanya. Kemudian, ini sudah lewat nih semuanya, teman-teman. Ya, kita baru sekarang ini di stake 15 ini. Nah, apa sih peran sertanya stake 15 ini? Ini persiapan sebenarnya. Persiapan untuk bisa menghasilkan dividen dan kemudian IPO. Jadi ibaratnya finishing kalau kita tahu prosesnya konstruksi seperti rumah gitu kan. Ya, rumah setelah ibaratnya dindingnya udah beres, ada bangunannya, ini tinggal finishingnya. Nah, finishing itu apa ya? Mungkin ya tinggal ngecat dinding gitu kan, tinggal ngasih genteng ataukah yes, intinya mana-mana yang belum sempurna disempurnakan gitu kan, agar 100% nanti hasilnya maksimal. Nah, kemudian komersialisasi itu aktivitas penjualan di mana perusahaan sudah akan mendapatkan keuntungan. Ini komersialisasi. Ya, ini sangat penting tuh komersialisasi. Mengapa? Yang jelas pada saat perusahaan itu listing market sama sebelum IPO itu harus ada bedanya dong. Kalau nggak ada bedanya sama sekali ya mana mau investor-investor di bursa saham borong
saham kita, mana mau. Ya. Jadi perbedaan ini harus mencolok. Apa itu? Pada saat perusahaan pra-IPO, yang ada mungkin proyek pilot, wajar lah proyek pilot, karena itu memang visi utama kita untuk di tahap-tahap awal ini merealisasikan proyek pilot. Ya. Tapi kan proyek komersialnya belum ada. Nah, itu tugasnya nanti pada saat listing market. Pada saat listing market ini, mau listing market ini, harus ada dong proyek-proyek komersial yang sudah dibuka untuk publik. Nah, makanya di sini teman-teman, makanya di sini, stake 15 ini, perusahaan gencar-gencarnya komersialisasi. Di beberapa negara melalui perusahaan-perusahaan distribusi tadi, yang saya terangkan tadi teman-teman. eSky, ya kan? Skytex, PT Jenis Nusantara Technologies, Discovery itu. Nah, ketika terjadi penjualan, perusahaan mulai membangun, dibukalah untuk publik. Setelah dibuka untuk publik, baru IPO. Harganya mahal. Banyak kesaksian-kesaksian dari publik. Weh, enak ya naik Sky, ya. Tinggal tidur aja sedikit, ya kan? Langsung sampai tujuan. Gitu. Tinggal pencet-pencet, langsung sampai tujuan. Praktis, enak nih. Gitu. Sambil lihat pemandangan di atas, gitu kan? Nggak ada macet-macetan. Gitu. Seperti itu teman-teman. Akhirnya dengan begitu banyaknya publik yang mengendarai Sky Transport kita, banyak kesaksian, akhirnya ada muncul begitu banyak dukungan dari pemerintah maupun swasta untuk merealisasikan proyek kita di wilayahnya teman-teman. Itu nanti akan menjadi momentum. Ya, itu nanti akan menjadi momentum komersialisasi. Kalaupun misalnya pada saat ini itu lisensi sudah dibayarkan, uang muka sudah dibayarkan, ya, mungkin perkiraan antara 2 sampai 3 tahun, ya, itu sudah dibuka untuk publik proyeknya, teman-teman. Tergantung negaranya, ya, sama sistem birokrasinya jelas, ya. Karena untuk pembangunan proyek-proyek komersial itu sebenarnya nggak selama proyek pilot. Karena kalau proyek pilot kan dananya memang kita cari-cari. Kalau proyek komersial kan kontrak sudah pasti ada dananya, teman-teman. Nah, makanya di sini kita bisa memaksimalkan tahun ini. Makanya ini tahun ini, tahun 2024 ini perusahaan sibuk sekali nih, teman. Persiapan ini komersialisasi ini. Ya, dengan tujuan untuk menghasilkan dividen dan IPO. Nah, di sini rumus dividen, ya, sumber dividen, ya. Tadi rumus ya. Rumus dividen di inian, teman-teman. Dividen mulai dibagikan tahun 2025 bila laba di atas 40% dari biaya operasional. Contohnya, biaya operasional 5 juta nih misalnya. Dan labanya yang dihasilkan perusahaan 50 juta. Ini laba kotor ya. Belum laba bersih, makanya dihitung menjadi laba bersih. Ini labanya 50 juta. Maka dividen yang dibagikan adalah laba dikurangi dalam kurung biaya operasional kali 140%, jadi 40% dari laba di atas laba, ya. Biaya operasional kali 140% kali 30%, teman-teman. Ya, ini 30% ini porsi pembagian dividen. Ya, keuntungan 100%, 30% untuk kita, 70% diinvestasikan kembali untuk pengembangan proyek. Nah, ini kabar gembira, teman-teman. Kemarin rencananya 20%. Nah, kok naik 50%, akhirnya 30%. Luar biasa. Nah, misalnya nih tinggal masukkan ke rumus nih. Labanya berapa? 50 juta. Masukkan ke rumus, laba 50 juta. Dikurangi biaya operasional di sini. Masukkan ke rumus 5 juta. Kali 140%. Dikalikan 30%. 50 dikurangi 7 juta kali 30%. Sama dengan 12.900.000 dolar. Nah, itu dibagikan ke pemegang saham. Ya, ke kita-kita. Sesuai dengan
jumlah saham yang dimiliki porsinya, ya, teman-teman. Kemudian sumber dividennya dari mana? Dari desain, pembuatan, dan penyediaan elemen jalan, layang rel, string, rolling stock, penyediaan sistem kendali otomatis, kinerja konstruksi dan instalasi, serta pekerjaan khusus berisi pengetahuan serta dari royalti, lisensi, dan pembayaran lainnya. Terkait dengan penerapan teknologi USD pada dua produk transportasi dan infrastruktur yang sejauh ini dibuat dengan uang investor pada USD penumpang perkotaan dan USD kargo. Jadi dividen ini akan berpotensi terus meningkat, teman-teman. Mengapa kok berpotensi terus meningkat? Karena sumber dividen kita itu sangat banyak dan volume bisnisnya itu kan semakin meningkat. Contohnya, ada negara A, ya, ambil proyek ke kita, misalnya nilainya berapa? 100 juta dolar. Itu masuk uang 100 juta dolar ke kita. Ya, mungkin keuntungannya mungkin kalau kita misalnya 10% ya, kita dapat keuntungan bisnis 10 juta dolar. Gitu. Ketika proyeknya jadi, ini belum lepas dari perusahaan. Mengapa? Karena biaya maintenance ya negara tersebut harus bayar ke kita. Ya kan? Suku cadang rusak, ya pesannya ke kita. Hasil dari keuntungannya, ya keuntungannya proyek tersebut, ini proyek transportasi kan, ya. Nah, itu kan apa pendapatannya dari jualan tiket. Dari penjualan tiket tersebut ada keuntungan. Di masing-masing proyek tersebut kita berhak mendapatkan bagian keuntungan hingga 25% dari laba bersih. Paham ya, teman-teman? Jadi setiap proyek komersial yang dibangun itu kita berhak mendapatkan keuntungan laba bersih sekitar 25%. Buat apa? Lisensi modelnya. Ini kan lisensi, jadi nggak ada beli putus, nggak ada. Kayak kita jualan kacang goreng itu nggak ada. Lisensi. Yang namanya lisensi itu kayak franchise, teman-teman. Kayak teman-teman tahu Alfamart, Indomart itu, ya mungkin yang punya ya mungkin ada tetangganya atau saudaranya teman-teman yang punya. Tapi setiap bulannya wajib setor biaya lisensinya, teman-teman. Pusat. Nah inilah kita modalnya seperti itu. Jadi semakin banyak proyek yang dibangun, ya secara otomatis pasif income kita semakin besar dari pembayaran lisensi itu aja. Belum perawatannya, belum ganti rolling stock-nya, atau belum servisnya, macam-macam. Ini banyak sekali, teman-teman, sumber dividen kita. Jadi sebenarnya semakin lama, semakin aman, semakin menguntungkan. Ini konsepnya infrastruktur. Itu sama kayak properti. Properti itu semakin lama, dia semakin besar nilainya, semakin meningkat. Ya, seperti itu, teman-teman. Jadi memang kita harus paham ini. Kalau kita paham, ya sebenarnya itu nggak terasa, kita semakin lama itu semakin sejahtera, teman-teman. Semakin lama kita semakin sejahtera. Ya. Nah, di sini laporan keuangan tahun 2021-2023 ini ada dua laporan keuangan. Tahun 2021, 2022, 2022, 2023. Ya. Untuk apa Pak ini laporan keuangan? Agar kita itu mengerti biaya operasional perusahaan setiap tahunnya, mulai dari tahun 2021. Biar kita bisa mengira-ngira lah. Gitu. Nah, di sini nih teman-teman, tahun 2021-2022 itu revenue, ya revenue itu penghasilan, ya, dana yang masuk teman-teman. Ini 2021 12 juta dolar, 2022 17 juta dolar. Ya. Teman-teman tahu nggak tahun 2021 itu dari mana uangnya? Dari proyek komersial Unilife gitu, yang besar. Itu proyek kita sudah jalan ini untuk pariwisata di Belarus, teman-teman. Artinya apa? Perusahaan itu sudah mendapatkan income. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga revenue ini, ya kan? Revenue ini juga dari sebagian juga dari dana investasi dari kita semua nih, teman-teman.
Karena ini masih untuk sebagian untuk direalisasikan untuk bangun proyek pilot. Ya, makanya di sini muncul biaya operasionalnya atau operating income atau administrasi expense, ya, biaya administratif, ya, itu besar, teman-teman. Nah, di sini. Jadi di sini kita lihat di sini yang expand ini loh biayanya, ya, biaya administrasi, biaya komersial atau promosi-promosi seperti itu. Kemudian biaya operasi lainnya. Ini kita kalau 2021 ini 2000, 3000, 4000, 5000 sekitar 6000, sekitar 6 juta, ya, 6 juta dolar biayanya. Nah, kemudian tahun 2022 ini 56, 78, 8 sekitar 9 juta. Jadi meningkat, ya. Biayanya meningkat. Nah, ini karena kita itu memang lagi bangun proyek pilot, secara otomatis biaya memang dimasukkan di situ untuk kepentingan-kepentingan, apalagi kita juga sekarang ini komersial, biayanya seperti itu. Nah, di sini muncul di sini teman-teman tahun 2021 itu kita profit loss operating activity, ya, aktivitas operasionalnya di sini 2021 kita min 1 juta dolar. Ini bukan berarti rugi teman-teman, ya, karena ya memang dana digunakan untuk pembangunan proyek. Kemudian tahun 2022 kita ada surplus 1 jutaan, 1.374.000 dolar, teman-teman. Ya, di sini. Nah, kita lanjut di tahun 2023. 2023 kita ada pendapatan sekitar 9 juta. Nah, di sini kalau pengeluarannya sekitar 6, 7, 8, 9, sekitar 9 juta, hampir sama dengan tahun 2022. Ya, pengeluarannya teman-teman. Cuman di sini memang ada penurunan penghasilan di sini. Ya. Ada penurunan penghasilan di sini. Di sini penghasilannya 12 juta, 17 juta, ini 9 juta. Ini ada penurunan penghasilan. Sehingga kita untuk from operating activity-nya kita min 3 juta dolar. Jadi dari surplus kita turun. Turunnya ini bukan karena apa? Karena memang kita perlu biaya untuk aktivitas, ya. Apa itu kan pembangunan proyek ataukah untuk biaya-biaya promosi untuk melobi-lobi di berbagai negara, itu semuanya memerlukan biaya. Tapi poin pentingnya tuh di sini teman-teman. Poin pentingnya dilihat dari tahun 2021, 2022 dan 2023 saja. Itu kita itu main-nya itu nggak banyak-banyak amat, teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya kita sudah mendapatkan penghasilan yang bisa untuk menutupi pengeluaran kita di tahun-tahun sebelumnya. Apalagi ditambahin pembayaran berbagai macam lisensi di proyek-proyek komersial yang terjadi tahun ini. Secara otomatis surplus nggak, teman-teman? Secara logika surplus. Karena apa? Ya kemarin-kemarin aja kita belum on fire untuk proyek komersial, kita biayanya masih bisa handle. Apalagi sekarang sudah on fire. Kalau saya ini optimis memang tahun depan dividen dibagikan. Karena untuk nembus 140% saja, itu apa itu namanya, jadi dari biaya operasional, ya, itu mudah sekali menurut saya. Dari perkembangan proyek-proyek komersial yang terjadi tahun 2024 ini, teman-teman. Berapa proyek komersial yang masuk di sini? Kalau kita lihat-lihat berita, ya ada proyek di Kazakhstan yang 11 km, kemudian ada di India, ya ada macam-macam proyek, ya kan? Dan bahkan di Indonesia sendiri ada 4 proyek. Ya kita doakan intinya tahun ini memang besar. Ya. Kalau tahun ini yang bayar itu banyak, labanya besar, secara otomatis dividen tahun depan besar. Tapi kalau dibagikan apa enggak, Pak? Kalau menurut saya ini, secara logika, kalau kita lihat laporan keuangan seperti ini untuk menutup dividen kekurangan berarti ada berapa?
3.045.000. 40%-nya dari 3 juta berapa, teman-teman? Sekitar 1.200.000. Jadi kita hanya perlu ya untuk membagikan dividen ya. Itu hanya perlu uang atau laba senilai 4.200.000-an dolar. Itu kecil sekali. Nah, kita pemasukannya ini. Ini belum ditambahin dengan proyek-proyek yang saat ini on track ya. Karena berdasar info memang tahun 2024 ini tahun landasan banyaknya proyek-proyek komersial melakukan pembayaran. Ya, apakah pasti ya? Saya nggak berani memastikan karena ini analisis ya teman-teman. Ini adalah prediksi, ini analisa sesuai data. Saya bantu baca ke teman-teman. Tinggal teman-teman bagaimana menyikapinya. Kalau saya optimis tahun depan memang dividen dibagikan. Ya, dilihat dari laporan keuangan. Ya. Oke, lanjut. Keputusan ya mengenai format dan waktu IPO akan diambil berdasarkan pencapaian indikator kinerja tertentu oleh perusahaan-perusahaan yang didanai GTI. Syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan IPO adalah beberapa proyek komersial di bidang transportasi penumpang dan kargo telah selesai menggunakan teknologi USTAC. Maksudnya apa ini, Pak? Maksudnya ada proyek komersial yang sudah dibangun untuk kebutuhan publik. Beberapa. Intinya, kalaupun misalnya kemarin kita untuk publik proyek Unilight sudah dibuka, ya. Kalau misalnya tahun ini misalnya pembayaran sudah mulai pembangunan, ya secara otomatis ya dalam jangka dekat akan ada pembukaan proyek untuk publik, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, profitabilitas perusahaan yang didanai GTI minimal 40% selama 2 tahun. Ya. Enaknya ngomong, intinya sudah membagikan dividen 2 tahun. Ya, enaknya ngomong seperti itu, biar nggak ribet ya. Soalnya ini bahasanya kadang sangat sulit mengerti. Intinya bagikan dividen selama 2 tahun. Kalau misalnya tahun depan bagikan dividen 2025, 2026, ya sudah. Itu sudah lolos. Ya, sudah lolos untuk IPO, salah satu syarat untuk IPO. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan laba yang stabil pada perusahaan yang didanai GTI sebesar minimal 30% per tahun selama 3 tahun anggaran. Jadi setiap tahun itu naik 30%, teman-teman. Dan ini bukan sebuah tantangan. Mengapa? Karena pernah saya sharingkan bahwa infrastruktur proyeknya multi-year. Multi-year. Jadi misalnya tahun ini ada pembayaran, tahun depan juga ada pembayaran lagi. Belum lagi tahun depan itu produksi dari proyek komersial yang baru masuk. Nah, jadi secara otomatis untuk memenuhi ini itu juga tidak terlalu sulit, teman-teman. Ya, 30%. Jadi pertumbuhannya itu 30%. Misalnya saat sekarang ini tahun ini itu ada namanya laba bersih misalnya 1 juta, tahun depan ya 1.300.000, tahun depannya lagi sekitar 1.700.000-an. Nah, seperti itu. Nih paham teman-teman ya di sini. Nah, di sini juga tidak disebutkan juga harus adanya sertifikasi high speed, teman-teman. Ya. Sertifikasi high speed tidak disebutkan di sini. Pak, kenapa kok begini? Kok harus 40% selama 2 tahun, 30? Ini nanti proyeksinya itu di laporan keuangan, teman-teman. Ya. Jadi biasa investor itu kalau ini dia itu mau ambil posisi perusahaan-perusahaan IPO, dia lihat kan, lihat white paper-nya itu, ya kan? Perusahaan ini udah hasilkan keuntungan berapa? Kalau kita bisa memenuhi ini, teman-teman, itu bagus. Laporan keuangan kita per tahun itu hijau, positif. Wah, ini perusahaan bagus nih, udah nggak punya utang. Memang kita nggak punya utang loh, teman-teman. Kita itu nggak punya utang. Udah nggak punya utang, proyeknya komersial banyak kesaksian, banyak orang yang suka, dibangun di mana-mana, kemudian
laporan keuangannya menunjukkan profitable dan pertumbuhannya bagus selama 3 tahun berturut-turut. Ya, kita shoot aja nih. Ya, soalnya Warren Buffett gitu. Gitu. Nah, ini cuman 3 ini tentang IT. Jadi kalau misalnya tahun 2024 ini, ya, ini selama 3 tahun teman-teman. Kalau 2024 ini adalah tahun startnya, berarti 2025, 2026, 2027, 3 tahun. Ya, doakan saja 30% per tahun pertumbuhan. Ya. Kalau berdasarkan analisa saya sih, ini semuanya sudah beres semua nih teman-teman. Ya, tinggal nunggu waktunya saja. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena ya itu tadi, pemangku kepentingannya sekarang itu semakin banyak. Ya, pemangku kepentingannya semakin banyak. Kita tinggal duduk manis, menikmati hidup, mensyukuri hidup, nanti insya Allah akan datang sendiri ya hari yang kita nanti. Amin. Nah, proyek Los Angeles Boston sepanjang 4.857 km itu ditempuh dari mobil 44 hari. Ya. Kalau memakai transportasi kita itu hanya beberapa hari saja sudah sampai. Ini adalah salah satu proyek yang ditargetkan oleh perusahaan Skytex kita di Amerika, teman-teman. Ini tembus, Nasdaq itu kebakaran. Nasdaq itu kebakaran. Orangnya yang kebakaran, kepingin borong saham kita, teman-teman semuanya. Ya. Kenapa? Nasdaq tempatnya di Amerika. Ya. Kalau ini tembus. Cuman beritanya saja loh, tembus. Nggak harus nunggu ini jadi, nggak. Karena investor-investor semacam itu peka sekali, teman-teman, sama berita. Kan? Sama pemerintah diberitakan misalnya proyek Boston, Los Angeles, Sky Transport, ini Skytex di Amerika ini positif akan dibangun. Itu investor itu telinganya tajam sekali. Dia pasti siapin dana untuk ngebum punya kita pada saat IPO. Ngeri sekali Mr. Unity strateginya ya. Ngeri sekali ya. Karena memang Amerika itu tempatnya uang, teman-teman. Itulah mengapa satu orang yang namanya Elon Musk saja itu kekayaannya berlipat-lipat melebihi 9 naga digabung jadi satu. Bayangin. Satu orang doang gitu. Itu belum teman-temannya yang Warren Buffett, yang Mark Zuckerberg, itu Amerika. Tempatnya uang. Jadi kalau misalnya Amerika segini, Indonesia ya. Kalau sisi keuangannya itu jauh sekali. Mengapa? Karena Amerika itu memang menang di valutanya, menang di dolarnya. Kalau dibandingkan di kita, 16.000 kali lipatnya nilainya. $1 sana berbanding 16.000 sekian rupiahnya. Artinya berapa? Kalau di level 16.000 kali lipat, bayangin. Jadi makanya dulu saya cari-cari peluang itu yang memang ini sumbernya harus dari Nasdaq dari Amerika. Kalau kepengen kita punya batu loncatan gede, ya harus dari Nasdaq. Karena tempatnya uang besar di sana. Dan kita saat sekarang ini sudah berada di kendaraan yang tepat. Mantap kan? Ya. Nah, di sini stake 15 ini porsi 30/70. Ya, ini close stake, ya, penutupan stake, teman-teman. Ya, jadi target kita di sini stake 15 ini kita tutup. Ya. Apakah nanti pada saat pembagian dividen itu akan terjadi penutupan stake? Ya belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi jangan risih kalau stake 15 itu belum ditutup, teman-teman. Ya itu sebenarnya itu kesempatan gitu loh. Kesempatan kalau kita itu ini dividen dibagikan. Kalau misalnya stake 15 belum ditutup ya. Ini dividen dibagikan. Waduh, sahamku cuma segini ya. Ya tinggal tambah. Jadi ada kesempatan untuk nambah porsi, teman-teman. Sampai stake 15 itu tutup. Toh juga nggak ganggu kita. Ya kan? Justru membuat kita masih membuka peluang bagi kita untuk
menambah porsi. Itu ya pemikirannya. Lah ibaratnya kalaupun ditutup terus belum IPO ngapain ya? Krik 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 gitu. Apa yang kita bahas kan? Ya. Ya mending dibuka aja sekalian ya. Baru tutup nanti tutup jebret langsung IPO. Nah, baru keren gitu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan juga ya pada saat nanti pembagian dividen stake 15 langsung tutup. Tapi kalaupun belum tutup, kita nggak perlu terganggu akan hal itu. Yang penting ya perusahaan udah bagian dividen, tinggal nunggu nih 2 tahun 3 tahun IPO kan, berdasarkan list tadi kan 3 tahun kan pertumbuhan perusahaan 30% berturut-turut selama 3 tahun. Ya. Sama proyek komersial ada yang dibuka untuk publik beberapa itu bisa 2, bisa 3, nggak harus banyak, nggak beberapa itu pasti lebih dari 1, itu namanya beberapa. Ya bisa 2, 3, tapi memang dampaknya pada saat nanti listing market itu harganya itu memang dampaknya lebih banyak proyek komersial yang dibuka untuk publik, itu dampaknya nilainya memang semakin tinggi, semakin besar, karena itu jelas membuat kepercayaan investor itu sangat terpengaruh akan hal itu teman-teman. Ini porsi 30-70. Dari sini, sebenarnya kalau misalnya dividen dibagikan, perusahaan itu ada aliran dana yang sangat besar sekali. Mengapa? Karena yang dibagikan cuma 30%. 70% itu modal baru sebelum IPO. Dan saya yakin 70% ini nilainya jauh berlipat-lipat lebih banyak daripada nilai angsuran-angsuran kita yang belum lunas ini. Bila dikumpulkan, teman-teman. Ya, ya jelas kalau ditutup pun ya nggak masalah sih kita. Karena perusahaan udah nggak butuh dana. Tapi kalaupun dibuka, ya syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillahnya kita loh salah. Kenapa? Karena masih ada kesempatan atau peluang untuk ambil posisi, ya, untuk ambil porsi agar lebih banyak lagi. Pak, saya nggak punya uang ya diam, udah beres doain aja supaya lancar. Nggak punya uang, nggak perlu negatifin lah, nggak perlu kompor-komporin lah, nggak perlu ini, nggak perlu ngiri juga namanya nggak punya uang. Ya, ya artinya teman-teman juga meskipun dalam porsi kecil maupun porsi besar itu sangat berjasa bagi perusahaan. Intinya kita itu positif saja karena perusahaan sudah menunjukkan ya komitmennya dan integritasnya. Jadi kita berdoa bareng-bareng positif, kita apa itu namanya berkomunikasi sama teman-teman yang lain juga pakai bahasa-bahasa bagus, kita rukun, kita kompak, kita bersama-sama pakai kendaraan yang tepat. Gitu. Ya, seperti itu. Kemudian setelah ini selesai stake 15 ini close stake ditutup, ini start line-nya ini baru ini IPO, ini startnya garis mulai. Ya, IPO itu garis mulainya. Ketika direalisasikannya proyek-proyek untuk publik, laba 70% untuk diinvestasikan kembali, modal IPO yang didapat itu untuk pengembangan proyek. Artinya apa? Artinya pada saat start line ini perusahaan mendadak berubah jadi naga. Awalnya dari cacing dia langsung jadi naga. Ya. Mengapa? Karena IPO ini hanya perusahaan yang bisa jual saham atau melepas sahamnya di bursa saham. Kita belum loh, ya, kita belum. Karena sekali lagi tujuan IPO itu untuk mendapatkan modal yang lebih besar lagi melalui market atau bursa saham, teman-teman. Jadi IPO tujuannya perusahaan, bukan tujuan kita doang. Kenapa? Yang dapat modal lebih besar itu perusahaan. Bukan cuma miliaran dolar, ratusan miliar dolar. Seberapa banyaknya itu ya? 1 M dolar aja kalau dikalikan 16.000 berapa itu? Ratusan miliar. Ya, potensinya teman-teman untuk IPO ini. Yang dilepas adalah saham jaminan yang menjamin saham-saham kita. Baru setelah itu ini sekitar 6 bulan, baru setelah itu listing. Nah, listing inilah baru kita bisa jual. Pak, kalau nggak dijual gimana? Ya dapat dividen. Ya, di sini listing ini harga berkiraan antara 1 sampai 10 dolar. Dividennya pada saat listing ini meningkat antara 5.000 sampai 10.000%.
Pak dividennya ikutan naik, Pak, ikutan naik loh. Lah kekayaan intelektual secara kekayaan kapitalisasi perusahaan secara keseluruhan meningkat, dividen otomatis meningkat, gitu kan. Jadi nggak perlu lihat nanti dividen tahun 2025 itu nanti dibagikan berapa, kok kecil ya, namanya kecil memang. Pertama dividen pertama, kedua sebelum IPO juga dividennya kecil. Tapi ketika perusahaan ini jadi naga nih pada saat IPO nih teman-teman, dividen itu otomatis meningkat seiring dengan peningkatan kapitalisasi perusahaan secara keseluruhan. Nah, jelasnya di sini. Nah, ini teman-teman ya. Saat sekarang ini, di stake 15 ini, kita bisa akuisisi portion perusahaan. Yang paling mahal, ya, ini saya hitung yang paling mahal. Itu nilainya 0,058 dolar. Ini paling mahal saat ini. Kalau teman-teman ambil paket yang lebih besar ataukah dapat promo seperti saat sekarang ini yang 5 hari ya. 5 hari lagi itu mau habis nih, mobile up teman-teman. Itu yang jelas jauh lebih murah ya dari 0,058 ini. Teman-teman bisa dapatkan porsi yang lebih besar lagi, lebih banyak. 1.000 dolar dapat 75.000 kalau cash, kalau angsuran 70.000 portion. Ini yang paling mahal ini, yaitu paket start kalau nggak salah dulu yang saya. Pada saat listing itu 1 dolar, itu peningkatannya 1.724% atau 17 kali lipat. Kalau harganya pada saat listing ini 10 dolar, itu peningkatannya antara 17.241% atau 172 kali lipat, teman-teman. Peningkatannya sangat tajam. Ya, teman-teman akuisisi harga sekian, jadi sekian, cuan 1.724%, kalau jadi sekian, cuan 17.241%. Atau meningkat 172 kali lipat. Ya, kalau modalnya 1.000 berarti kalau 10 dolar menjadi 172.000. Nah, momen seperti ini hanya sekali seumur hidup, teman-teman. Teman-teman nggak mungkin lihat Google kembali lagi ke pra IPO, nggak mungkin. Lihat Apple, ya kembali lagi ke pra IPO. Apple kapan ya pra IPO kembali? Aku mau borong ya, nggak mungkin. Ya, setiap perusahaan hanya sekali. Dan perusahaan kita itu sangat langka karena infrastruktur. Coba cari di mana-mana infrastruktur transportasi yang levelnya selevel perusahaan kita. Sangat sulit, teman-teman. Ya, untuk mencari. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Makanya manfaatkan sebaik mungkin. Ya. Tentang dividen, kalau kita hitung dividennya antara 1% sampai 2,9%. Dividen yield itu apa? Dividen yield itu begini. Ketika kita punya modal misalnya 100 juta, dari uang 100 juta ini dalam 1 tahun menghasilkan laba berapa? Itu dividennya. Misalnya kalau 1% berarti kalau 100 juta itu dalam 1 tahun menghasilkan berapa? 1 juta. Kalau 2,9% dari 100 juta ini menghasilkan berapa? 2,9 juta. Ini yang namanya dividennya, teman-teman. Nah, di sini ya, kalau kita hitung ya dari tadi ya, 0, ini tadi kan, ini tadi yang paling mahal kan 0,058. 0,058. Kalau kita hitung 1%-nya dividennya, ya, itu kita dapat dividen 0,00058. 1% pada saat stake 15 atau saat pra IPO. Ini perkiraan teman-teman ya. 0,00058. Kalau dividen yield-nya 1%. Nah, tapi kalau pada saat listing itu peningkatannya ketika 2,9% ini cuma 5.000% ya teman-teman. Ya. Ini 1.724%. Nah, ini peningkatannya kalau listing ini peningkatannya hingga 5.000%. Ya. Itu
dividennya dengan keuntungan 2,9% itu $0,029. Porsinya saham sama nggak, Pak? Sama. Sama. Cuman bedanya ini pra IPO, ini sudah listing. Peningkatannya hingga 5.000%. Kalau ini ya peningkatannya hingga 50.000%. Itu dividennya $0,29. Ini saham di kisaran harga $10, teman-teman. Ini saham di kisaran harga $1. Ini harga saham di kisaran $1. Ini tadi salah ketik saya. Ini saham sekitar $1. Peningkatannya kalau dividen ini meningkat 5.000% dengan 2,9%-nya itu kita dapat cuma 0,029. Kalau $10 kita dapat 0,29. Gede ya? Gede sekali. Tinggal dikalikan aja. Kalau punya 1 juta lembar, kalikan 0,29 berapa? Ya, seperti itu. Jadi, teman-teman harus paham ini ya. Nanti pembagian dividen, kecil sekali. Memang pra IPO kecil. Tapi pada saat perusahaan listing market, dividen juga ikut meningkat, teman-teman. Ya, saat dividen yield 1-2,9% ini saya hitung kecil ya. Karena rata-rata kemarin perusahaan-perusahaan Amerika itu dividennya bisa sampai 3%, bisa 4%. Dan itu, teman-teman. Ya. Ya, ini pernah kita bahas, ini perusahaan-perusahaan yang sudah listing ya di Nasdaq, teman-teman. Harga sahamnya antara $10, $15, ya. $30, $17, $12, $20 ya, puluhan dolar ya. Jadi sudah sepantasnya lah kalau kita itu memprediksi nanti pada saat perusahaan listing market itu harganya minimal $10. Kalau jelek-jeleknya ya $8, $7 gitu. Tapi yang jelas luar biasa besar itu, teman-teman. Nah, ini adalah USky Transport, ini adalah berbagai macam unit varian kita, teman-teman. Ya, saya nggak begitu menerangkannya karena poin utamanya malam ini nggak di situ ya. Ini new flash yang akan kita kembangkan baik di Belarus maupun Amerika kemarin. Kemudian kargo transport kita juga punya, transportasi untuk mengirim barang. Seperti ini. Kita juga sudah dipublikasikan oleh media massa. Nah, bagaimana caranya mendukung proyek? Sekali lagi, ya saya terangkan ke teman-teman. Untuk di Indonesia, agar teman-teman itu aman dan berlegalitas di badan hukum, teman-teman harus menjadi anggota yayasan dulu. Ya, daftar dulu sebagai anggota yayasan. Kemudian setelah menjadi anggota yayasan, baru daftar di situs Skyward Community. Ya, barulah bisa mendukung proyek dengan mengambil paket kontribusi dan aktif mengikuti info terkini. Jadi, agar paham perkembangan perusahaan. Nah, itulah ya Zoom pada malam hari ini, teman-teman. Mungkin ada yang tanya, dibuka pertanyaan apa enggak ini? Teman-teman yang kepengen tanya, ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada ya saya, Pak. Oh ya, silakan. Pak Yulfa. Sudah mengerti semua, bagus penjelasannya, Pak. Cuman pertanyaan saya ini loh yang masa anggota. Itu hari waktu kita ketemu di Jakarta, sudah disarankan ya supaya masuk. Jadi saya baru mau masuk ini, Pak. Kesempatannya sampai kapan nih, Pak ya? Untuk anggota yayasan itu dibuka terus. Oh, buka terus, Pak ya. Ya, buka terus. Ya, apa itu namanya? Kalau konsultasi itu bisa chat WA saya. Karena saya kan nggak tahu WA itu kan. Iya, Pak. Chat WA saya mana yang belum jelas. Intinya kemarin sudah saya intinya ya prosesnya itu download dulu.
kemudian isi, tanda tangan, bermaterai, foto-foto, kirim fisiknya ke kantor yayasan di Surabaya. Udah beres. Ya. Terima kasih banyak Pak Yulfa. Kita berdoa Siap, semoga. siap Bu. Sehat selalu. Ya. Assalamualaikum, Bapak Sekjen. Waalaikumsalam, Mbak Windu. Luar biasa, Jos. Oh ya, ini Iya, videonya Pak belum di Sekjen. ini ya. Bentar. Videonya ini. Dan bentar, Pak. Ya, videonya sudah saya stop. Ya, Pak Sekjen. Terima kasih Pak Sekjen untuk pembinaannya pada anggota PUN, pada khususnya karena memang legalitas kita sudah resmi dan SWC merupakan awal-awal kita berikhtiar dengan disempurnakan doa. Memang kita harus kesabaran terus ya Pak. Jadi kalau dilihat dari penjelasan Bapak memang sangat gamblang sekali. Memang kita tidak mesti instan di dalam harus meraih satu kesuksesan keberhasilan finansial ya. Kita melihat dari tujuan asal aja bahwa ibaratnya contoh Greenpeace itu kan memang mengharapkan penyelamatan planet bumi. Tapi pada prinsipnya kadang-kadang menghalangi suatu hal kehidupan juga. Kayak kapal mengangkut bahan-bahan makanan yang harus sampai ke negara itu dihalangi sampai kapal-kapal kecil. Nah, tapi kalau kita selalu menjadi solusi dengan transportasi yang mewakili dari transportasi saat ini. Nah, dengan saya lihat dari mana saya komunikasi dengan Bapak Sami selaku Direktur Uniski Nusantara Teknologi di Indonesia, ya dari beberapa teman-teman mitra-mitra SWC juga menggambarkan beberapa negara-negara sudah perwakilan. Tech juga kita sudah mendapat videonya dari Anatoli membuat perwakilan di Amerika. Nah, salah satunya mungkin di Indonesia. Ini memang kalau saya lihat dari pribadi Pak Sami itu hebat sekali. Nah, jadi ya apresiasi dan itu kemarin sempat saya sampaikan mungkin di grup kok di-share ini loh. Apa Pak Sami sudah menyetujui? Nah, ternyata Pak Ketum Pak Edwin sudah menginformasikan. Nah, itu mungkin kita berbicara tentang teknologi yang diterapkan di Indonesia itu yang 5 proyek ya. Salah satunya sudah ada jalurnya ya dari Jakarta itu. Nah, itu suatu kebutuhan negara itu sendiri. Nah, ini satu terima kasih sekali. Iya Pak. Jadi kalau bisa memang Pak Jova kemarin ada video itu pembeda dengan transportasi maglek apa ya Pak, ya, tentang magnet dan nah, ada lagi perbedaan mungkin di transportasi hidrogen yang sekarang lagi tren-tren. Nah, kemarin sempat saya sampaikan di Japri Bapak kan ART bagaimana karena ya kadang-kadang skeptis dan kompetitor itu ya kalau melihat ya perbandingan transportasi ya lagi tren ya mungkin sekarang di ibu kota negara yang baru kan IKN ART. Nah kalau saya gambarkan kalau berbicara ART, nah itu kok masih berhubungan dengan aspal ya, mengaspal pengapalan ya. Otomatis kalau ada musibah bencana banjir, bagaimana pertolongannya? Ya berhenti kan transportasi itu. Kita gitu Pak. Mungkin ini hanya ya Pak, bukan pertanyaan tapi memperkuat kita bahwa kita memang harus sabar-sabar ya terus sabar Pak. Gitu Pak. Itu Pak Sekjen. Terima kasih Pak waktunya. Ya, baik Pak Windu, luar biasa Jos. Nah, untuk transportasi yang maksud tersebut itu kok saya sudah lihat kemarin ya,
itu ya kalau saya lihat nih ya kayak apa namanya busway di Jakarta itu model-modelnya, atau kayak kayak bis di bandara, kayak bis di bandara. Jadi memang transportasi transportasi semacam itu gitu kan, ya mungkin menurut pemahaman para stakeholder di sana itu memang diperlukan, karena masih perlu, kita nggak bisa lepas dari transportasi semacam itu, karena kemarin kayak eh, akan ada upacara bendera ya, itu menyewa 1.000 mobil untuk di IKN. Berarti kan di sana juga ada jalan beraspal juga gitu kan. Dan memang kita sendiri untuk tradisi memakai transportasi jalan beraspal itu memang kayaknya sulit untuk lepas, karena memang apa strukturnya ya, pondasinya itu udah terlalu banyak lah, ibaratnya orang di mana-mana juga punya mobil ya kan. Jadi sudah memasyarakat, sudah tradisi kita. Jadi poin pentingnya di sini itu kita itu use sky transport itu bersifat sebagai opsi, bukan pengganti. Gitu. Opsi yang dimana ketika kita ada pilihan, kalau kita ke daerah ini kita cocoknya pakai apa ya? Pakai use sky transport lebih oke sih. Aku keburu-buru dan lebih hemat gitu kan. Dan kemudian aku nggak mau repot mikirin AIU itu kan, yes, lewat use sky transport bisa gitu. Tapi kalau misalnya aku mau beli makanan ke warung gitu kan, kalau kita misalnya pakai use sky transport kan nggak cocok juga kan, pasti lewat kan, berhentinya di stasiun berikutnya. Kita pasti naik mobil atau naik kendaraan. Itulah yang membuat apa itu namanya, kita itu sebenarnya mewakili. Mewakili itu bukan pengganti ya. Namanya mewakili itu ya secara garis besar keseluruhan bukan. Kalau pengganti ya mobil jadi diganti, mobil di bumi hanguskan kemudian diganti sky transport. Saya yakin seperti itu nggak bakalan terjadi. Kalau kita berkolaborasi dan kemudian kita mewakili dan bahkan kita apa itu namanya memberikan opsi yang lebih baik pada kepentingan masing-masing individu ya. Jadi ada individu-individu personal yang memiliki keinginan atau kepentingan sendiri-sendiri yang mungkin cocoknya aku pakai use case transfer gitu. Ya seperti itu teman-teman. Nah kemarin juga ada yang tanya juga, mengapa kita memiliki begitu banyak unit varian dan kecil-kecil gitu? Kok nggak kereta api aja seperti gerbong? Kalau kita disamakan dengan kereta api, terus ngapain kita punya sebuah terobosan teknologi yang kekinian nih teman-teman gitu. Karena jelas sebuah perusahaan ataukah Mr. Unity sendiri itu berpikir bagaimana aku bisa menampilkan sebuah produk transportasi yang benar-benar sebagai solusi. Kalau sama-sama kereta apinya ya sama-sama tabrakannya, sama aja bohongan gitu kan. Butuh rel kereta api yang dibangun, butuh bahan material yang sangat besar ya kan, butuh apa dana untuk membangun proyek kereta api yang luar biasa besar. Yang ngapain ya gitu kan. Soalnya kita itu bisa di-retailkan. Gitu. Itulah mengapa ini Sky Transport ini bisa disebut mewakili 50% transportasi skala global, karena kita ini bisa di-retailkan. Dan bahkan skala rumah sakit pun bisa loh pakai transportasi kita. Skala universitas itu bisa pakai transportasi kita. Tapi kalau kereta api, misalnya Universitas UI lah, bangun kereta api di mana? Keliling kampusnya. Itu lucu sekali. Ngapain UI? Apa itu namanya? Bangun kereta api cuman buat keliling universitasnya lucu. Ataukah misalnya rumah sakit bangun kereta api. Buat apa ini, Pak? Buat mengantar jenazah enggak. Lucu sekali ya. Ya. Ya itulah kelebihan kita gitu loh. Itulah kelebihan kita. Jadi kita itu memiliki banyak sekali pilihan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan.
untuk pariwisata ada, untuk fasilitas kampus ada, ya, untuk apa itu namanya perkotaan ada, untuk pedesaan juga ada, untuk pegunungan juga ada. Jadi berbagai macam kebutuhan-kebutuhan ini kita udah analisa dan kita kasih jawaban berupa unit varian kita. Dan itu tidak menutup kemungkinan nanti akan terlahir lagi unit-unit varian baru dan itu punya kita semua. Karena jika dikembangkan, teknologi string ini akan menjadi berbagai bentuk unit varian. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan juga bentuk seperti gerbong kereta atau apa itu namanya maglev seperti itu yang bisa mengangkut sekali besar seperti itu. Nggak menutup kemungkinan juga. Karena kita itu desainer. Desainer itu fleksibel, bisa dikembangkan. Desainer transportasi. Dan kabar baiknya kita nggak cuma penumpang, tapi juga barang. Nah, kalau barang, kepentingannya banyak sekali kan, untuk mengangkut sumber daya alam, untuk mengangkut bahan baku, keperluan produksi pabrik lah ibaratnya, ya, untuk mengangkut misalnya batu bara, untuk mengangkut pengiriman barang seperti ekspedisi seperti itu. Ya, banyak sekali bila dikembangkan untuk barang ini. Ini masing-masing unit varian, ya, dan didukung dengan adanya jenis transportasi untuk penumpang dan barang, ini semuanya menjadi sebuah kolaborasi yang disebut ekosistem transportasi. Jadi kita nggak cuma membangun satu jenis transportasi seperti halnya satu merek sepeda motor, satu merek mobil, atau satu merek kereta api, seperti itu. Tapi kita membangun sebuah ekosistem. Ini yang membuat kita itu ke depan sangat luar biasa besar sekali. Dan bahkan Mr. Yuniski pernah menyebut bahwa perusahaan kita itu suatu saat akan tembus omset triliunan dolar. Ya, triliunan dolar. Ya. Jadi kita sekarang ini pada saat di dasar ini, ya kita itu santai-santai aja, perusahaan sudah on fire. Perusahaan sudah berjalan di jalan yang tepat dan strateginya saya rasa luar biasa keren. Ya. Makanya teman-teman tinggal banyakin aja pengetahuan, pemahaman tentang perusahaan agar apa? Agar teman-teman bisa ikut merasakan. Ternyata aku ini punya perusahaan yang keren seperti ini ya. Kalau teman-teman nggak mau membuka diri tentang pengetahuan, Pak saya sibuk Pak ini Pak, ya nggak apa-apa ya silakan. Tapi pasti ada konsekuensinya. Pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya jika teman-teman dengar misalnya teman-teman cerita ke saudara atau ini, mereka nanggapinya negatif. Teman-teman ikutan negatif. Beda halnya kalau teman-teman udah punya pengetahuan, sudah punya dasar, sudah punya pemahaman, teman-teman lebih ngerti dari mereka, nggak gampang goyang. Mereka mau ngomong apa ya silahkan, urusan lo, urusan gue gitu kan. Siapa lo, siapa gue gitu kan. Yang penting gue udah punya gitu. Sedangkan lo nggak punya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus punya prinsip, sudah harus punya pendirian. Dan saat sekarang ini nih, sebenarnya ini momen-momen detik-detik akhir yang memiliki sebuah momentum atau kesempatan yang luar biasa. Luar biasa kita miliki. Yaitu ikut untuk mensosialisasikan proyek transportasi ini agar mendapatkan lebih banyak dukungan proyek. Gitu. Karena apa? Udah jelas semua mau. Ya. Itulah mengapa manfaatkan waktu ini sebaik mungkin, teman. Ya. Oke, ada lagi? Sudah beres ya? Saya Pak ingin bertanya. Oke, Mas Aman. Gimana? Oke, perkenalkan selamat malam semuanya Bapak Ibu. Ini Pak. gimana? Luar biasa ini Mas Aman. Gimana Mas? Ya Pak. Jadi saya ingin bertanya Pak mengenai paket mobile, paket SWC mobile. Itu kan 1:70 kalau ngangsur Pak ya. Nah, itu bisa nggak Pak repeat invest lagi
dengan paket SWC Mobile. Jadi jumlahnya nggak terbatas. Misalnya ada yang pengen invest $10.000, apakah bisa menggunakan paket SWC Mobile itu? Bisa. Bisa Pak ya? Dengan catatan Oke. cash ya? Dengan catatan cash, berarti nggak bisa ngangsur Pak ya? Nggak bisa. Nggak Jadi bisa. 1.000 ambil lagi, 1.000 cash ambil lagi, 1.000 cash ambil lagi. Oh jadi kalau misalnya lagi dalam angsuran pun nggak bisa ya, langsung Nggak bisa. harus lunas dulu baru terbit lagi. Ya, 1.000 lunas, Oke. terbit lagi, 1.000 lunas, terbit lagi. Hmm. Oke Pak, terima kasih infonya. Terus pertanyaan kedua ini Pak mengenai virtual office kita. Ini kan virtual office kita kan ada di Jakarta, di Bali, dan lain-lain. Sementara di Kalimantan Barat belum ada nih Pak, di Pontianak dan di Singkawang. Hmm. Nah itu bisa nggak tuh Pak? Jadi kita di tim-tim di sini ada base camp-nya. Misalnya pengen ada pertemuan begitu. Jadi kan kami di sini bisa lebih erat untuk ya minimal bersilaturahmi lah. Hmm. Nah, kalau V-Office itu kita ngikut perusahaannya, ikut penyedia layanannya, Mas. Jadi kalau penyedia layanannya misalnya belum membuka cabang di sana, secara otomatis ya belum bisa melayani gitu. Jadi kalau saran saya nih, kalau misalnya tim sana kepingin mengadakan pertemuan gitu kan, itu bisa cari di tempat yang memasyarakat lah ibaratnya, ya. Kemudian bisa diagendakan mungkin 1 bulan sekali seperti itu. Kemudian dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan untuk presentasi, bisnis preview, dan juga pengembangan. Kalau misalnya pun nanti diperlukan support dari saya via Zoom, kayak kemarin Pak Windu yang diadakan di wilayah Jawa Tengah kemarin, itu kan juga saya support juga, tapi pakai Zoom. Itu ya silakan, tinggal waktunya saja, saya siap support ya. Itu kemarin kalau Pak Windu kemarin itu ya Pak, rumah makan ya Pak Windu ya? Iya Pak, betul. Ruang Ya, makan sederhana. ya, di rumah Ya, makan, terus Zoom-nya di proyektor gitu ya Pak ya? iya. Iya, Halo Mas. Zoom-nya Zoom. Saya kemarin pakai Zoom kan? Ya Zoom ya Pak Windu Iya ya? Pak, pakai Zoom Pak. Iya, Ya, Zoom. ya. Pakai Zoom terus Nah, disorotkan di proyektor. anu, Pak, kurang jelas juga itu Mas. Ya karena faktor ini ya Pak ya, yang mencoba gitu. Iya. Nanti lain waktu mungkin ada acara silaturahmi lagi, mengadakan lagi Pak. Karena ini ya sudah mau mendekati Idul Fitri, dan mudah-mudahan di tahun 2025 itu ada hasil malah lebih tersenyum semua. Halo Mr. Aman, kok nggak datang di JJJ nih? Lagi ada kesibukan Pak, maklumlah swasta nih susah izin Pak. pengennya berangkat kemarin tuh, cuman ya nggak bisa untuk ya Pak. Cutinya buat Natal aja. Begitu Pak. Oke. Pengen sih ikut kemarin tuh. Ada Oke, yang jadi lain? itu aja sih Ya. pertanyaan saya Pak. Mungkin dari tim Bu Elvira atau Pak Tarsisius ingin bertanya, silakan Pak Ibu. Beres ya, teman-teman? Oke, baik teman-teman sekalian. Ya, terima kasih akan ikut sertaannya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang, mungkin kita bisa lanjut di grup WA, apakah chat pribadi melalui WhatsApp, teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Intinya kita gunakan kesempatan ini semaksimal mungkin, ya,
mumpung masih ada waktu untuk menambah porsi atau mendukung proyek lebih banyak lagi. Semoga ke depan ya kita bisa sukses dan kendaraan Yuska ini bisa membawa kita ke kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, sukses selalu Mas Aman. Terima kasih supportnya bagi teman-teman sekalian. Terima kasih juga oleh leader-leader yang mendukung proyek luar biasa Jos. Ya, saya hanya membantu teman-teman sekalian dan semoga apa yang kita adakan kali ini itu memberikan optimisme ya, suntikan motivasi atau semangat baru bagi kita semuanya. Sukses selalu untuk kita semuanya. Foto dulu bagaimana itu? Caranya foto bagaimana? Oke, sukses selalu teman-teman. Ini saya rekam semua kok. Ini saya rekam. Nanti teman-teman bisa lihat lagi di YouTube ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Bangun Terima kasih. Yuskai, selamat dan Bumi.